Bisa lewat tengah. Iya, kalau kau nangis satu sedikit. Saya lupa nangis. Kami tiga nih nunggu ini. Nangis satu ini ngomongin kami ini. Oh iya Pak ini. Tadi itu orang ini Pak. Jalan jongkok atau apa itu? Keren deh gak bisa nangis ini deh. Udah mau nangis dia weh. Dia hilang suasana ini. Nangis. Sama aku ketawa lagi. Mau lah pernah nangis kalau buat saat ini Dewi. Pas ngomong Mika perlu nanti rempet. Gak bisa cewek nangis direncanakan. Halo. Jadi gini teman-teman, aku sebenarnya kan bukan anak SMA 2, aku kan murid pindahan. Awal-awal pindah itu kupikir SMA 2 itu kayak terlalu ambis gitu, persaingannya pasti brutal kali. Karena kan beda kali pasti kurasa SMA di kampung sama di kota. Terus awalnya aku kira waktu masuk SMA 2 itu bakal nggak ada kawanku, terus bakal dijauhi gitu. Pas pindahlah aku kan semester 2 kelas 10 teman-teman. Di situ temanku sedikit cuman kayak yang aku kenal dari SMP gitu, nggak terlalu akrab juga. Terus orang itu udah kenal lama gitu, jadi jokesnya nggak nyambung sama aku. Makanya waktu naik kelas 11 katanya kan berharap kali aku sama kelas ini bakal seru, karena di sini kan baru semua. Jadi kupikir bakal betulan dapat yang benar-benar teman. Jadi waktu awal naik kelas 11 itu kan nggak F4 aku awalnya teman-teman, F1. Terus kurang nyaman lah kurasa kan, baru pindah lagi ke F5. Terus kurang nyaman lagi kurasa, barulah ke F4 aku teman-teman. Dan memang betul firasatku tadi bahwa di F4 bakal ketemu teman-teman yang benar-benar akrab, jokesnya nyambung, terus benar-benar kayak keluarga. Jadi bersyukur kali aku, walaupun aku pindah sekolah, terus pindah kelas juga berkali-kali. Pokoknya pindah-pindah terus saya begini teman-teman. Bersyukur aku itu mungkin jalan Tuhan buat ketemu sama kalian. Masa paling seru itu masa SMA. Tapi waktu kelas 10 hari itu pikir apanya SMA ini, lebih asiknya SMP ku pikir. Makanya pas ketemu aku sama kalian ternyata memang betul bahwa masa SMA itulah masa yang paling seru. Itu aja teman-teman. 3 tahun sekelas gitu nggak pernah ada yang kayak gini. Pasti ada yang sekelompok lah, yang sombong, yang membuli kayak gitu. Contohnya itu lah, bisa kelihatan yang kasih. Karena kami udah 12 tahun sama we. Terus pas awal masuk naik kelas 11 kemarin itu, sebenarnya aku di F2. Cuman kurang cocok kurasa orang yang di dalamnya. Jadi karena temanku pun ada di situ, pindah aku ke situ. Awal masuk kemarin itu memang udah langsung aku nyaman, karena langsung ada Igre yang langsung bercanda, ada juga kayak langsung kayak orang Gabriel kayak gitu. Nggak tahu memang langsung nyaman dibuatnya. Terus makin hari memang secepat itu kita akrab. Nggak ada kalian satupun yang memang betul-betul milih-milih di kelas itu. Kayak semua lah kita temani, walaupun kadang memang ada kita yang kayak sekelompok yang ada kayak satu circle kayak gini, tapi tetap dia tergabung di dalam. Terus kita pun pasti kalau misalnya ada pendapat, memang kadang apalagi IG kayak gitu langsung dibilangnya kayak siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju kayak gitu. Terus kalau misalnya aku ada salah, minta maaf aku ya we. Kalau misalnya tiba-tiba kayak kalian cakap aku berjut aku kayak gitu, minta maaf aku. Terus makasih juga dah kalian ingat kalap tangan gue. Apalagi walaupun kalian EJI kayak gitu, masih ada juga kalian ingatkan kayak tangan itu. Apalagi Mika kemarin bilangnya kayak kalau di sekolah bercanda-bercanda, kalau udah naik, dah masuk kuliah nanti udah bisa di kayak gini kan. Itu makasih banyak kali aku bilang sama kalian. Terus semoga nanti yang SNBT bisa kita lulus semua di sini ya. Untuk bingung sih we, soalnya kayak
nggak tahu aku setiap di rumah kayak gitu lah aku pikir aku besok masih sekolah gitu, masih baru kita lalap kayak gitu. Tapi hari lah kita terakhir kumpul kayak gini, pasti besok nggak lagi. Apalagi itu kasih udah 12 tahun kan bareng gue, agak muak aja aku liat mukanya, tapi lucu juga dia ya, lucu. Kalau misalnya benci pun aku samanya, aku nggak juga hanya kelucuannya unik itu ya. Apalagi kayak Gabriel, kayak Igre kayak gitu. Memang unik-uniknya kalian semua di sini. Itu aja, oke. Semoga sukses kita semua ya. Di tempat Ambon ini, kalian ada di sini, kalian ingat juga teman kalian yang nggak bisa, yang mungkin ada kesibukan orang itu, ada larangan dari orang tua, nggak bisa nginap. Pokoknya ingat-ingat juga lah sesuatu teman-teman. Dari yang paling bandel orang Christmas, AB, orang Beldi, Ini Azimnya, Rizky, bangku belakang, Alvin, Alvin saya dengan untuk kerjaan kayaknya. Reca, Sani, tahu ya lah. Zahra tadi kayaknya nggak diizinkan bosnya juga. Akbar udah pulang. Kiran Gabriel nggak datang. Gabriel Talita Melki Niki Melinda Ingat cok. kau Tina, Ninanta, Jomon, Chelsea kayaknya pengen yang dia ikut, tapi ada kerjaan kan, nggak bisa kita salahkan. Sebelum aku masuk kelas ini teman-teman, yang dulu kelas 10 kena bagian jurusan itu, kemarin aku samakan jurusanku sama Grace gitu biar sama kelas kami, tapi dibuat Tuhan nggak sama. Aku udah masuk ke pilihan ketiga, Grace pilihan kedua mungkin kan. Bisa ya sebenarnya aku pindah ngikut dia atau Grace pun ngikut aku gitu kan, tapi ada bisikan lah dari Tuhan, pikir sini aja kamu nak katanya gitu kan. Tetap situ aku pertahankan. Banyak orang yang lain pindah, banyak orang lain nyari temannya untuk pindah gitu, tapi aku tetap kekeh di kelas ini, di kelas kita aja, karena itu kayak bisikan dari Tuhan, karena di kelas itu kampusnya nyaman katanya kan. Situ aku tetap teman-teman. Bisa aja aku pilih untuk pindah ke kelas lain ataupun masuk ke kelas Grace kemarin, tapi tetap aku pilih kelas ini karena memang ada sesuatu di kelas ini nanti. Sebagaimanapun aku gitu kayak kurang juga ya sebenarnya bersosialisasi sama teman-teman kelas, apalagi ada juga kegiatanku di luar gitu kan. Di awal sekolah kemarin, awal kelas 11, mungkin berapa minggu nggak sekolah teman-teman, karena karantina. Di karantina aku pun berpikir juga kayak orang itu udah akrab, nanti gimana ke aku pikirkan. Tapi setelah balik lagi ke kelas, masih kalian terima aku, ternyata masih mau kalian merangkul aku lah. Bagaimana aku di situ ada nggak sekolah beberapa minggu, situ senang aku teman-teman, bersyukur. Tapi aku nampakkan secara langsung kalian kalau aku senang gitu. Mungkin biasa-biasa aja kalian lihat aku kan, tapi dalam hatiku memang dari Tuhan tadi, teman-teman kelasku yang baik gini pikir. Terus masuklah ke pemilihan kemarin, pemilihan OSIS. Sebelumnya aku nggak yang pernah aktif IG pun teman-teman. Terus kemarin pas kampanye banyak kali ternyata yang ngepost, apalagi dari teman-teman kelas semua. Kalian tag aku, jadi sampai titik SG aku pun untuk mensupport aku gitu kan. Bersyukur aku kemarin kalian mau gitu, padahal aku sebenarnya nggak yang terlalu apapun sama kalian, nggak terlalu dekat. Pas awal-awal kelas 11 kemarin masih kayak biasa-biasa lah. Mungkin kalian pun menganggap aku kayak dia nggak terdekati karena kayak
arogan muka aku, kalian pikir perasa. Karena pas kelas 10 kemarin banyak juga yang mikir aku gitu. Teman-temanku yang perempuan, misalnya kalian di luar sana nanti, tetaplah jaga diri teman-teman. Jangan terlalu percaya, jangan percaya pokoknya ke laki-laki. Nggak tahu kita gimana laki-laki ini sifatnya. Kita kiranya teman kan, tapi nggak semua itu teman. Apalagi baru kenal gitu, nggak orang sini juga. Tetap kalau nongkrong pun gitu, jangan mau lebih banyak laki-lakinya lah. Tetap jaga diri, karena ngekos kalian nanti kan nggak mungkin sama orang tua kalian ngekos sana. Kalian yang jaga diri sendiri, kalian juga yang ngatur waktu kalian, ngatur pertemanan kalian. Banggakanlah setiap usaha dari orang tua kalian teman-teman, kayak wanita nanti asrama ataupun kursus di pramugari, entah anggun nanti LPK, Lita kuliah, Bene pun kuliah nanti, Elza kuliah, Reza kuliah. Pastinya ada pertemanan yang baru, tapi cari pertemanan yang takut akan Tuhan. Kalau di agama aku takut akan Tuhan namanya, biar jalan-jalan kalian pun nanti lurus semua teman-teman. Nggak ada yang berbelok-belok lah, nggak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena nggak tahu kita di luar sana kayak mana, tidak minta tuntunan dari Tuhan. Introvert itu dia dari segi dirinya yang dia nggak perlu berbicara sini sama kawan, tapi lihat kawan aja udah senang dia. Aku menurutku pribadi itu udah 100% diriku. Jadi melihat kalian kayak gini pun nggak perlu aku ngomong, kalian pun nggak perlu kalian cakapi aku, udahnya bahagia aku. Dengar kalian ngomong-ngomong sama kawan kalian sendiri pun, walaupun kelas kita punyanya circle-nya masing-masing, tetapnya aku senang lihat kalian. Aku pun lebih sukanya aku sama diriku sendiri, jadi nggak terlalu terbuka aku sama kalian. Mulai dari kelas 11 itu pun udahnya ada feelingku kayak gitu. Kelas ini nggaknya terlalu terbuka, jadi aku pun masih menjauh. Cuma sedikitnya aku buka diriku, nggak terlalu terang-terangkan gimana aku, gimana sifatku. Cuman karena terakhirnya supaya udah kalian kenal aja aku lebih jauh gitu. Terus untuk pesanku, cintailah diri kalian sendiri. Bangun pagi, berdoa, bersihkan tempat tidur kalian, mandi pagi, jangan siang. Itu udah berefek buat hidup kalian yang sangat besar. Kalaupun ada salahku sama kalian, minta maaf aku, tapi salah kalian semua udah aku maafkan. Jadi pesan aku juga, jangan terus ke dalam dosa. Apapun itu jangan pernah coba-coba sekali-sekali, karena kalau udah terjerat nggak bakal bisa lepas. Adit, Adriama, Rizky, memang nggak kompak kita di kelas itu teman-teman. Tapi kalau ada mungkin selama ini salah kataku, memang banyak kali aku jujur buat sakit hati, mungkin minta maaf aku. Terus untuk Farel, minta maaf aku Rel, karena selama ini pun jujur kalau aku pun gitu ku ejaknya kau terus Rel. Nggak tahu kenapa, yang baik pun kau buat, mau kadang ku bully kau Rel. Kau minta maaf aku Rel. Terus untuk Lita sama Pani, makasih. Kelas 11 sama 12-nya mungkin selama satu kelas kita, kalian yang pertama aku tanya kalau misalnya ada pun tugas. Lita, tak maaf aku Lit, kalau banyak kali salahku selama ini, tiba-tiba maulah aku tarikan nanti jilbabmu. Tapi
itulah bentuk apa kulit, bentuk aku menunjukkan kekompakanku samamu. Terus tuh Ella, 12 tahun kita satu sekolah lah, bukan satu sekolah lagi tapi sekelas. 12 tahun itu kita sekelas lah. Mungkin selama 12 tahun itu udah banyak kali salahku samamu, yang ku ejek lah kau, yang mungkin kalau kau ngomong selalu kau tutup mulutmu, itunya terus yang ku ejek di belakang lah. Kalau ngomong kau di depan gitu kan, ku itu juga di belakang aku ngomong tutup mulut. Jadi minta maaf aku. Jadi untuk Anggun juga, mungkin selama ini sering kau ke ejek Anggun, Bang Drom ku bilang. Tapi bukan itu bukan niatku untuk membuli Anggun. Tapi begitulah cara aku untuk menyampaikan kekompakanku sama kalian. Jadi terus untuk Pani, dari kelas 10 kita sama Pan. Kelas 10 pun pernah juga kita project nikah Pan. Jadi menurutku sekarang pun belumnya kita cerai Pan. Jadi Pani ini kuanggap ini di kelasku jadi istriku lah selama ini. Istri beda agama. Tapi kayak gitu pun Pani ini baik kali di kelas teman-teman. Nggak pelit, minta tugas gitu langsung dikasihnya. Kalaupun mungkin bercanda yang berlebihan samanya, mungkin nggak dimasukkannya ke hati. Jadi Pan minta maaf aku Pan selama ini Pan. Untuk Mika, minta maaf aku Mika, karena setahun aku jadi OSIS, kau ajak kerja gitu nggak mau aku. Udah kau ajak ayo sih, kau bilang ku iyakan tapi nggak datang aku Mi. Jadi minta maaf aku Mi. Mungkin kelas 11 nggak terlalu kompak kita guys. Nggak tahu kenapa kelas 12 ini kayak nyaman aja aku rasa samamu. Kau pun terbuka sama aku. Kau ceritakan keluargamu, cewekmu. Aku mau bilang makasih buat teman-temanku semua. Sebetulnya di SMP juga udah yang kerusakan gimana kompak sama teman sekelas. Tapi di kelas sini juga lebih terasa keluarganya, akrab kita semua. Sebetulnya kalau dari aku kelas 10 kemarin udah ya mau pindah sekolah aku, karena kemarin pun pas daftar SMA aku masuk SMA 1 mak bilang sama Bibi gak usah SMA 2 aja katanya. Terus ku ikuti karena bilangnya juga nilaiku gak sampai, gak apa-apa berasa masuk aku di SMA 2. Awalnya juga aku sama Mika dah tahu dia mau ngambil SMA 2 dari SMP. Cuman karena orang tua juga itu tadi, aku merasa ada kawan berhenti di SMA 2 ini pikirku. Terus udah juga lulus nama kami di SMA 2, sempat juga yang kami ke SMA 1, keliling kami di SMA 1 itu. Situ sebetulnya makin nyesal aku kenapa nggak aku tes saja, karena sebetulnya udah nggak ada gitu peluang untuk masuk SMA 1, udah terima SMA 2 gitu. Mulai dari situ aku juga masuk kemarin di kelas 10 pas E7. Kita tahu lah gimana orang-orangnya dalam. Situ juga aku yang paling gue ingat di situ pas di ceramah di KAB 1 kelas. Situ emang betul-betul pulang dari situ kusalahkan orang tuaku, kusalahkan Bibi, sampai aku rumah bilang ini sambil nangis aku, udah yang kemarin aku bilang Zani SMA 2, gurunya pun semua yang gak aku suka bilang, karena di perkataan ibu tadi pun kalian udah bodoh, jelek, gak tahu diri.
nggak pintar, hidup lagi kalian katanya sama kali. Sebenarnya mulai dari situ udah makin nyesalnya aku nggak bulatkan kemarin tekadku, karena udah 4 kali juga aku nangis sebetulnya kenapa nggak SMA 1 sama orang nikah. Aku yang ingat-ingat itu semua, Reza juga apapun ku bilang gitu diiyakannya. Kami nggaknya sanggung kali, kayak udah gimana kin kawan, kami pun manggil nggak, yang manggil nama, manggil ma, kami gitu. Ella juga minta maaf aku lah, selalu yang toko hikam, tapi toh begitu enggaknya sebetulnya benci aku, karena gimana kin kita kalau udah saudara kan, supaya nanti kamu juga seterusnya. Itu sebetulnya enggak, kalau menurut aku pribadi ya, itu karena sebetulnya sama aku bukan aib, tapi karena kebiasaan diri kita sendiri. Aku juga punya kawan satu gereja, itu juga sering kebiasaannya. Itu sebetulnya maklum di umum gitu, nengok orang gitu biasa, karena itu kita kan punya gaya kita sendiri. Cuman kalau aku merasa di kelas kita agak banyak yang gak suka gitu kan, kalau bisa gak usah lagi gitu. Karena aku gitu bukannya karena aku benci, mungkin kamu juga ngerasa udah aku bully kamu, tak maaf kali aku. Benny juga, aku yang ku ingat sama Benny itu tiap mata pelajaran bahasa Inggris selalu minta jawaban. Makasih kali Ben, minta teman, udah lulus. Lita juga kawan belakang bangku, tiap apa-apa pun ceritanya sama Lita. Itu juga aku ingat sering ganggu kami sama Mika dari belakang. Cuman yang buat sedih kali aku, karena udah habis semua masanya, nggak bisa lagi kita, gimana pun kita nggak bakal bisa lagi gitu. Anggun juga udah yang kau nggak kayak kakakku sendiri, kalau nggak lebih tuanya aku. Sering kami main-main tokoh-tokohan, semoga dia pun nggak sakit hati sama aku. Kalau ada pun salah minta maaf aku. Pani bilang dia orangnya nggak pelit. Kalau aku ingat tiap aku sampai sekolah, yang aku minta itu hotspotnya pasti, karena aku nggak ada paketku, dan minta paketnya. Dia pun selalunya belinya makanan, kadang tawarkannya sama aku, apa kau mau katanya, dibelikannya. Nggak yang pernah dia pelit. Tiap malam Ninan juga nggak di sini tiap malam. Kalau nggak Fanny, Lita, orang-orang Ninan itu yang selalu saya PR. Setelah aku nggak yang pedulikan sama tugas sekolah ini teman-teman. Cuman ya gimana lah buat, kalau sampai situ cuman masa-masa kita. Kalau bisa pun ini, kalau masih ada perasaan atasan SMA masih tetap yang terus bertanya apa PR kita besok. Udah. Untuk Adit juga minta maaf kali aku, Dit, ingat kali salahku latihan kita di rumah Lita. Itu memang betul-betulan salahku. Mungkin aku orangnya terlalu gampang emosi, ini aku akui. Bisa aku sebenarnya sampai rumah Lita ini salah aku, kenapa aku gini sama kawanku. Kan bisa aku bilang aja tadi baik, enggaknya semua bakat orang nanti di main musik, pikir tak mau kali aku, Dit. Adriano juga gitu, tak mau kali aku mah, paling gitu sahabat kelas 10. Bisa-bisanya pula aku kemarin marahi klien karena nggak tahu kemarin emosi kali aku. Rizky juga mungkin sering kamu tokohi mah, bully kamu, GCI. Tak maaf aku mah, mungkin harta kan kamu nggak nampak. Mika, ini aku bilang makasih kali sama Mika, kan dari kelas 11 kami sama sampai kelas 12 sini. Mungkin pun kami kalau ada yang nggak cocok kami rasa nggak cakapan sebentar gitu aja. Mika bisa dibilang dia cuma kawanku laki-laki yang tahu gimana gimana cinta-cintaanku, gimana masalah keluargaku, gimana targetku ke depan, apa yang masalah lagi yang ada sama aku. Kami sering kalau cerita aku kasihnya juga ini solusi. Makasih bilang Mi, karena habis ini pun nggaknya bisa lagi kita sebangku kayak kemarin. Kalau ngerjakan literasi kami sama-sama lalap,
kadang kami nengok yang dari balik-balik buku kami samakan juga yang kami udah yang kayak kok nggak dia sebetulnya karena lebih dewasa dia udah kok nggak dia kayak abangku. Dia juga yang selalu yang nasihati aku, dia juga yang selalu ngasih aku semangat gitu. Untuk Grace juga gitu, udahnya kayak kawan-kawan kami anggap dia F4 karena sering juga yang rumah Lita gitu. Tiap kumpul situ adanya Grace. Untuk Igre banyak kali bilang makasih sama Numa karena yang paling gue ingatin tadi yang di momen perpisahan ini sebetulnya kami sama Mika mah karena situ sebetulnya kami udah latihan band situ, aku berharap situ nampil. Itulah momen terakhir kami, itu penampilan terakhir band kami. Cuman kayak itu tadi mungkin dah waktunya juga udah mepet gitu, guru pun udah mau pulang, udah juga dibubarkan. Aku sebetulnya situ udah ngerasa udah emosi sebetulnya juga yang Medan. Kebetulan pas aku juga UTBK ini sebetulnya teman-teman enggaknya terlalu situ kali targetku, cuman biar dah ikuti aja. Kebetulan pas aku di Gres lagi itu chat sampai aku tanggal berapa kamu ujian katanya. Ternyata sama tanggal kami juga sama berangkat ke Medan, di rumah Zoman juga yang kami sama. Gimana kami kemarin kami juga udahnya pernah tidur sama, udah juga yang kami main-main. Si juga udah merasakan bukan lagi kayak kawanku, udah kayak adikku kurasa. Nggak apa-apa loh, buat nih cepet. Mungkin kalau dari SMP aku kemarin bisa dibilang dibully lah kalau di SMP. Ya mungkin pun kalau sekarang dibully, cuman Iya, Baru mulai meminta maaf tadi, minta maaf lagi. pembuli kau. aku nggak dibully cuman dari kelas aja, tapi dari organisasi juga, maksudnya ekskul basket gitu. Kemarin aku kayak di SMP itu jatuhkan lah, kayak dibully habis-habisan gitu. Asal ngomong pun aku dibantah, ngomong apa aja pun aku dibantah. Tapi udah tinggalkan SMA itu tadi, udah kayak aku maafkan lah semua orang-orang yang pernah bully aku di SMP. Masuk aku di SMA ini aku kemarin nggak ada memang niatnya masuk SMA Sanmar atau SMA swasta atau SMA 1. Memang SMA 2. Inilah kami ini sudah sering kali kami cerita, baru semalam juga kami cerita. Kami ini apa kami ceritakan masalah percintaan, masa situ nggak jauh beda pula masalah kami, masalah keluarga, masalah percintaan. Tapi aku udah pacaran, dia belum, gitu aja. Itulah dia orangnya baik kali betulan. Samanya nggak salah nggak enakan katanya, kalau nggak enakan kita samanya kayak baru kenal hari Rabu tadi kalian samanya katanya. Rumahnya mau ngapain kalian di rumahnya itu suka-suka kalian Dari rumahnya yang awal kami nyampe yang rumahnya yang sekarang udah kami anggap kayak rumah kami sendiri. Mau ngapain kalian situ, mau bobo, mau datang kalian untuk bobo aja pun nggak masalah, nggak di dietenya. Mau datang untuk bobo aja kalian, mau datang mau cerita, mau datang pokoknya. Cuman nggak kayaknya di TNI datang bayinya dari bunda juga orangnya baik kali pokoknya orang ini terbuka kali, udah kayak anggapnya kami saudaranya. Situ saking seringnya ke rumah Litin karena dia bilang mamaku apa buat aja bunda itu jadi mami muntah kata karena saking seringnya ke rumah Lita, karena memang senyaman itu Kalau yang sering aku cerita tahunya kayaknya kalian gimana rumah, gimana lah bapak mama, gimana lah pokoknya kondisi rumahku. Makanya
aku pun ketawa-ketawa pun gini lah banyak sebenarnya masalah aku ya, dari masalah penyakit, masalah keluarga, banyak kan yang sebenarnya mau ceritakan sama kalian, tapi belum dapat aja waktunya. Jadi di rumah Lita ini adalah tempatku cerita sama orang ini semua, sama Lita, Pani, Mika, Grace, Anggun, sama Talita juga, sama James juga. Situ tempatku cerita weh. Jadi kalau mau dengar cerita aku nanti kalian datang aja kalian ke rumah bunda kalau lagi di situ aku. Situ untuk Pani juga. Inilah orang yang nggak pelit weh. Mau kalian minta orang-orangnya berapa pun. Kalau biasa Mika 17 mintanya kasihnya. Tapi entah di pas ujian nggak kasihnya kurang orangnya miskin kan. Tapi kan Lagi lapar dia katanya. Aku kasih miku. Pani ini Tataku. orangnya, Pani ini orangnya baik kali weh. Dia sebenarnya inilah penggarapan aku nangis weh, nggak otaknya memang. Sebenarnya Pani ini kan dulu baru-baru inilah mulai sering aku cerita samanya me. Terus kalau cerita samanya itu nggak menyudutkan pihak lain, dia ngasih solusi aja gimana cara kita bertindak. Pokoknya kalau cerita samanya lega kali lah. Kalau katanya psikolog, butuh psikolog, panilah psikologku. Baru itu pertama kali aku nangis deh. Pas kayaknya nggak banyak nih kalian yang ngeliat aku nangis di tanah. Pas pulang dari Ismi itu tadi, mau aku antar Pani pulang karena dia nggak lah bisa ke rumah Lita. Kami situ tadi singgah dulu rumah Lita. Pulang kami gitu jangan aku nanti nangis ini Pan bilang Pagar situ tadi betulan pengen kalau memang pas kalian tahu pas dikaitkan benda di keler ini di situ tadi mau nangis aku kepikirkan mau kemana selanjutnya ini pikirku tapi situ tadi ku tahan Pagar aku kira kata orang ini ada memang acara nangis ku tahan situ di situ nanti ku habiskan pikirku situ nggak ada rupanya pulang kita pulang dari Ismi itulah ku bilang sama Pani kayaknya aku ini nangis lah aku pada rumah Lita nggak lagi tertangku. Sebenarnya si tadi pun udah nangis aku di sini pas dipeluk Kevin. Situ pas pulang sama Pani aku bilang itu tadi masih ingat di Simpang Samura kami lawan arah mau ke rumah Lita. Aku bilang kayak gitu aku kayaknya nangis di rumah Lita Pan. Bilangnya janganlah kok kayak gitu sama-sama kita nangis nanti pas bisa aku keluar katanya. Baru jalan kayak beberapa meter diam dia nggak ada dia ngomong apapun. Aku lihat ke belakang nangis dia nangis dia marah-marah pula aku situ. Ngapain kau nangis? Aku bilang pokoknya aku marahin dia kenapa bisa nangis. Baru nyampe depan rumah Lita pas itu ada nangis kami duanya. Orang Lita kasih James pun heran pikirnya kami entah kenapa sih tadi udah terjongkok kami duanya di kereta itu nangis. Dari situ pun aku makanya malas sekali sebenarnya nangis kalau nangis aku nggak bisa berhenti. Pas masuk aku ke rumah Lita itu tadi sebenarnya tertukar kereta aku dibawa James kereta orang nggak kereta aku dibawa hilang. Situ pulang ke situ siap kutukarkan keretaku ke Ijmi tadi langsung mau kantor Pani pulang orang Lita pun semua orang kasih ikut kami katanya Pagara takut orang ini saya kami tengah jalan. Sebenarnya situ tadi dah gak lagi tertangkap mau kulangiskan terus tapi Pani ini pun nangis lagi pikirku ku tahan situ. Sebenarnya siap kantor Pani pulang di jalan nangis aku sendiri situ tadi. Pikirkan masih bisa Pani ku antar pulang kayak gini pikirku. Situlah nyampe rumah Lita pun udah bisa kalian tanya orang Mika, Grace, Lita, Kasih, sama James nggak lagi aku ngomong karena kalau aku udah nangis kalau ngomong lagi aku pasti jatuh lagi air mataku. Dia aja aku di situ lalap Grace pernah main-maininya bentar lagi nangis ini katanya ku tahan sih tadi enggak lagi ngomong betulan karena kalau ngomong pasti nangis. Situ pulang lalu orang Mika sama Grace kan situ sebenarnya udah mau nangis aku tapi masih ku tahan. Bentar lagi aku pulang pas pulangnya nanti aku nangis aku bilang
Baru pas pulang dari rumah Lita itu, ku salam dulu bunda biar izin pulang. Ku salam bunda, situlah ku salam Lita kan. Lagi tertahan, situlah. Situlah orang Lita langsung berangkul kali. Kebetulan situ langsung terduduk di situ, bahkan air tertahanku dengan nangisku. Lita anggun dia nangis aku supaya nggak nangis lagi. Sebenarnya situ tadi udah ditelepon dari rumah, soalnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam nggak pulang-pulang. Tapi Tuhan kan masih bisa sempat sama orang ini. Tuhan kan situ tadi masih situ tadi nangis aku sama orang ini, masih dirangkulnya nggak tertahanku situ. Pulang aku situ tadi sama anggun, nggak lagi kita lah, nggak lagi aku cakap yang di keretanya sampai dari rumah Lita sampai rumah penuh aku nangis, nggak ada aku nggak nangis itu tadi. Aku cerita tadi entah udahnya heran bisa aku diam terus ngelap air mata lalap sambil ku antar dia pulang. Situ ada dan lagi tertahanku situ. Baru ingat aku yang tadi ada cerita aku mewek. Bangga aku masuk F4 daripada masuk SMA 2. Masuk SMA 2 ini hari itu jam prestasi menang teman-teman. Masuk ya udah masuk gitu aja, nggak ada aku peduli, nggak senang nggak ada ngerayakan apapun aku lah. Pokoknya memang kayak dah tahunya aku masuk kayak gitu. Terus masuk F4 ini kayak beda kali rasanya semua teman-teman. Semuanya akrab, nggak pernah aku jumpa kelas kayak gini akrabnya. Apalagi udah nyampe kita di kelas 11 semester 2 itu kan teman-teman. Udah terasa semua betul-betul kayak keluarga. Disitulah pertama kali jumpa aku sama semester 2 akhir itu, jumpa yang sama namanya anak baik. Disitulah pertama kali kami itu hari itu membuat kelompok masak-masak kami teman-teman. Kelompok masak-masak. Di situ hari itu masak apa kami? Lupa aku namanya, tapi nangka, nasi gudeg teman-teman. Disitulah pertama kali kami jumpa. Makanya kalau kalian lihat pun kami lalap, kalau ada kelompok yang suruhnya 6 orang, kayaknya kami di awal itu kami dah berjanji kalau nyampe kapanpun kalau ada kelompok yang disuruh 6 orang, kami pasti sama lalap. Tapi memang pertemanan kami ini pun kayaknya lentar-lentar aja semua, azoknya pernah kami berantem kayak gitu. Tapi kita tahu kelas kita ini circle pun gitu kalau udah kumpul nggak ada yang namanya circle, udah bersatu situ semua. Jadi ngeliat F4 ini bersyukur kali teman-teman. Kebetulan sebangga itu aku masuk F4 ke kelas. Makanya kan kalian tahu lah kalau kumpul kita gini seringkali ku pamerkan ke kelas orang lain, ke F5, ke F8 seringkali ku pamerkan. Kelas kalian bisa kayak gini, kelas kalian bisa kayak gini lah, sering ku pamerkan teman-teman. Betul bangga kali aku masuk sini. Pertama hari itu di dalam itu agak berandalan ya semua di dalam F4 itu teman-teman. Aku nggak ada pindah-pindah sebenarnya, langsung di F4 terus. Di situ agak berandalan ya, tapi situ kita tahu juga wali kelasnya MAR kita tahu lah kayak mana ceritanya di kelas 10. Aku hari itu dengar ceritanya dari Gabriel. Di sana katanya orang ini disuruh gosok gigi. Itulah kan. Tapi nggak tahu kenapa ada kulit kayak gitu semua nggak ada niatanku pindah sama sekali. Tetap ku pertahankan di F4 itu Jadi memang keputusan yang paling tepat kupilih di F4 ini. Sebetulnya dari SMP aku rasakan ya kayak mana solidnya kelasku. Karena kelasku sama kelas Nika Kevin gak jauh beda, hampir-hampir miripnya kayak mana solidnya. Mulai SMP aku kenal mulai dari SD aku kenal sama orang Geres, tapi dari SMP lah kami dekat kan sampai sekarang kami dekat. Daftar pun ke SMA 2 kemarin sama-sama kami berempat sama Geres, Jessica, LP. Ternyata dapat kami berempat. Tapi di situ sedihnya kurasa karena bisa orang ini bertiga satu kelas, sedangkan aku sendiri, aku di E2
sempat juga aku mau pindah kelas biar bisa sama orang Gres. Cuman kata bunda nggak usah, repot nanti katanya. Jadi di E2 lah aku. Di situ aku jumpa sama Di rumahnya gitu kan, ceritanya keluarganya, kiriman bapaknya, perlakukannya keras, cerita gitu kan. Kayak luar biasa kan lah keluarga aku, pikirku. Hebat kali bapakku. Bisa aku ngeluh kayak mana keluarga aku, paling hebat itu kurasa keluarga aku. Bapak aku yang gak mau dirasakan semalam seringnya dia mau masih nyuci piring, cuci baju. Ya luar biasa kali urus bapakku, tapi sering gak aku dengarkan. Bisa aku masuk ke grup-grup manapun, bisa aku masuk ke grup Huns, bisa aku masuk ke Malu Hidup, bisa aku masuk ke Anak Baik, kayak teman semua kurasa. Kalau orang circle katanya gak ada circle, menurutku teman semua. Dulu pertama kali masuk juga aku kelas 11 itu kan, kayaknya mie kepala situ sama aku, pegar aku. Lita pindah ke tempat kisah. kayak mana sebenarnya aku gitu kan. Di awal kelas 11 itu aku masuk asing kali sih menurutku, karena cuma satu orang di situ ku kenal. Itu pun cuma Chelsea gitu kan. Jadi ya canggung kali lah gitu kan, susah gitu kurasa. Apalagi aku kayak susah kali bergaul lah, susah. Jadi ingat kali waktu pertama dipindahkan Miss GA, Igre sama Gabriel. Itulah mulai dari situlah kayak kurasa bahwa orang-orang F4 itu nggak sengeri itu sih untuk diajak ngomong gitu, diajak cerita, diajak curhat gitu. Dari situ aku tahu anak F4 itu ya nggak sengeri-ngeri itulah yang kayak aku pertama masuk gitu. Dari candaan mereka. Baru kelas 11 menurutku ya, sebenarnya aku nggak akrab kali sama anak-anak F4 di kelas 11 gitu. Waktu masuk kelas 12, di situ kan bangku kami udah pisah gitu kan. Padahal ya seringlah teman-teman cerita gitu kan. Jadi aku agak canggung gitu sama teman-teman yang ada di sebelah-sebelah bangkuku gitu. Dari situ rupanya mereka juga nggak semenakutkan itu gitu. Bisa diajak bercanda, bisa diajak cerita juga gitu. Lama-lama bukannya cuman mereka aja, rupanya satu kelas itu orangnya menurutku asik gitu ya kan. Nggak apa lah gitu bilangnya, pokoknya nggak terbuka gitu sama orang gitu. Menurutku aja yang terlalu, aku yang menurutku tertutup gitu ya, nggak bisa terlalu mudah bergaul.